dipertahankan sambil melayani, sambil tetap keras. Jangan. Kalau nanti maha murahnya Tuhan habis, tinggal maha adil, habislah dia. Dihukum dia. Ini sungguh-sungguh. Saya memeriksa diri sebagai gembala. Ayo pemain musik, sangkur semua, ya, komputer, listrik semua, ayo supaya pelayanan kita makin berkenan. Tidak bikin orang susah. Melayani itu taat dan setia. Sampai garis itu menyenangkan Tuhan, pasti menyenangkan sesama. Menyenangkan Tuhan dan sesama. Maka Tuhan yang memelihara hidup kita. Jasmani, rohani, sampai hidup kekal. Yang kedua tadi, memelihara iman, pegang teguh pengajaran. Ya, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perkataan, ayo tetap percaya mengaku. Tidak menyangkal nama Tuhan lewat perbuatan jahat, tetapi kita berbuat yang benar, kita hidup dalam kebenaran. Nah itu betul-betul bersaksi tentang nama Tuhan, mengaku. Ya, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan najis, perbuatan keji, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Yang benar aja itu. Kalau saya itu hidup dalam kebenaran, gampang-gampangan itu, yang benar aja lah. Gitu loh, yang benar aja. Gitu loh. Harus, apa kita itu? Jujur, fair ya. Yang benar aja lah, saya begini ini benar enggak? Yang benar, oh ya saya yang salah. Beres sudah. Jangan ngotot, enggak benar, wah ini, wah. Aduh, orang semacam itu menyangkal Tuhan. Yang benar aja gitu. Kita di sekolah, yang benar, ayo. Kalau ulangan tidak boleh nyotek, yang benar aja. Itu hidup dalam kebenaran. Kalau digampang-gampangkan, yang benar aja lah. Naik sepeda motor, yang benar aja lah. Pakai helm, pakai SIM. Apa gitu? Hidup sehari-hari. Itulah orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal. Dia memelihara iman. Tidak menyangkal nama Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, mari. Dalam Wahyu 3 ayat 8. Kitab Wahyu. Kalau kita berpegang pada pengajaran dan menuruti praktek, ditambah tidak menyangkal nama Tuhan, biarpun kekuatanmu kecil, Tuhan yang buka pintu-pintu bagi kita. Itu. Kalau tadi taat dan setia, ya, melayani Tuhan, memuaskan Tuhan, memberi makan. Tuhan yang kasih makan kita. Tuhan yang memberi makan kita. Saudara percaya? Tuhan. Kalau Tuhan memberi makan di Alkitab sudah jelas. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Wah, mana ada rumusnya di dunia. Tapi kalau Tuhan yang beri makan, jangan heran gaji saya cuma sekian. Toko saya cuma, tapi kok bisa? Nah, itu Tuhan yang memberi makan. Tuhan memberi makan. Memelihara kita. Kalau yang kedua ini, memelihara iman, pegang teguh firman, pengajaran yang benar dan menuruti. Kemudian tidak menyangkal nama Tuhan. Ayo, secara perkataan ini tetap percaya mengaku Yesus apapun resikonya. Yang kedua, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perbuatan jahat, najis, tapi kita tetap hidup benar, perbuatan baik, perbuatan benar, hidup benar, perbuatan benar dan perbuatan yang baik, itu saja. Nah, itu tidak menyangkal nama Tuhan. Hasilnya Wahyu 3 ayat 8. Mari. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tidak punya kekuatan, modal tidak ada, ijazah tidak ada, gereja kecil mungkin menurut pandangan orang, jemaat sedikit, tidak peduli. Terus, namun engkau menuruti firman-Ku. Engkau menuruti, pegang teguh, memelihara iman, pegang teguh pengajaran yang benar dan menurutinya, mempraktekkannya. Terus, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan membukakan pintu hasilnya bagi kita yang tidak bisa ditutup. Membuka pintu berarti ada jalan keluar dari segala problem, permasalahan. Ada jalan keluar dari masalah kita, sampai yang mustahil pun ada jalan keluar. Jangan justru di luar firman, mau cari jalan keluar sendiri, buntu. Jangan. Jalan keluar di luar firman bukan jalan keluar. Sekali lagi,
jalan keluar di luar firman pengajaran yang benar, tidak cocok dengan firman pengajaran benar, bukan jalan keluar, sama dengan jalan buntu dan jalan kebinasaan. Sungguh-sungguh ini saya katakan. Dalam bidang apapun, dalam pekerjaan, jangan coba-coba, tidak apa-apalah, biarpun tidak sesuai firman, tapi ini menghasilkan, nanti aku untung banyak, kelihatannya. Tapi sebenarnya itu jalan buntu plus jalan kebinasaan. Bukan cuma buntu, tapi kebinasaan. Berbuat dosa itu binasa. Melawan firman itu binasa. Ayo dalam hal apapun, jaga tetap ini. Menuruti firman, tidak menyangkal nama Tuhan. Ya, Tuhan akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh apapun. Sekalipun kekuatan kita kecil, sekalipun kita tidak berdaya, Tuhan buka pintu. Artinya ada jalan keluar dari segala masalah kita. Sampai yang mustahil ada jalan keluar. Tuhan membuka jalan keluar, gitu bagus. Tuhan memberikan jalan keluar dari segala problem masalah yang kita hadapi. Sampai yang mustahil pun bagi manusia ada jalan keluar. Jangan mau cepat-cepat juga, saudara. Jangan mau cepat-cepat. Mau cari jalan keluar sendiri, jangan. Jangan menyimpang, jangan cepat-cepat. Serahkan pada Tuhan. Serahkan. Menuruti firman, tidak menyangkal nama Tuhan. Jaga perkataan. Tetap percaya Yesus, jangan bersungut. Dalam problem, wah ya apa ya? Gimana ya? Biasanya bahasa Malang tuh ya apa ya? Ya apa ya? Aku sudah begini kok Tuhan masih begini. Ah, ini menyangkal ini gejala menyangkal ini. Gejala menyangkal itu. Kita mengeluh-mengeluh, ya saya sudah ke gereja katanya firman pengajar gini tapi kok gini. Ah, ini gejala menyangkal ini. Gejala menyangkal. Jangan, tetap percaya dan mengaku Yesus apapun resiko yang kita. Tetap percaya. Tetap hidup benar, jangan menyangkal lewat perbuatan. Tetap hidup benar, perbuatan benar, dan perbuatan baik. Jaga itu. Tidak merugikan orang lain. Perbuatan baik. Ya, di situ saya nanti Tuhan yang akan membuka pintu, memberikan jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Kalau pintu dibuka, berarti bisa ke depan. Juga Tuhan memberikan masa depan yang indah. Sekalipun kekuatan secara jasmani kecil, tidak berdaya. Kecil, tidak berdaya. Ya, mungkin dari ijazah, hanya begini. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, kalau Tuhan yang buka jalan, Tuhan berikan masa depan yang indah kepada kita. Sekalipun kita tidak berdaya, kekuatan kecil tidak berdaya apa-apa, Tuhan yang memberi masa depan yang indah. Nah ini harus kita pegang, sungguh-sungguh. Kita pegang malam ini, ya. Seperti yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Berusaha, berjuang, banyak perjuangan. Tapi berjuang untuk mendapatkan mahkota. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan tidak menipu kita. Kalau kita berjuang yang rohani, tadi kan perjuangan jasmani dan rohani. Kalau kita berjuang yang rohani untuk mendapat mahkota, yang jasmani ikut bonus. Amin, saudara. Yang jasmani ikut. Tadi taat setia. Yang jasmani dipelihara oleh Tuhan. Iya kan? Nah ini, tidak menyangkal Tuhan. Pegang firman, menuruti firman, tidak menyangkal. Tuhan buka pintu-pintu. Tuhan buka pintu, segala masalah diselesaikan, masa depan ada semua. Kalau mengutamakan yang rohani, mencapai mahkota. Yang jasmani itu bonus dari Tuhan. Tuhan juga atur semua. Seperti waktu Raja Salomo dibilang, ayo kamu boleh doa, minta apa saja. Wow, coba Wijaya disuruh begitu, bagaimana? Coba siapa? Sebut nama sendiri. Coba saya. Nomor 1 apa ini? Nomor 2 apa ini? Ya, sudah. Ya. Tapi Salomo tidak minta apa-apa, minta hikmat, minta yang rohani. Akhirnya Tuhan bilang, karena kamu tidak minta yang jasmani, yang rohani, yang jasmani aku kasih. Amin. Bonus. Kita juga, ayo berjuang. Ada perjuangan jasmani, rohani. Tapi titik beratkan yang jasmani harus berjuang. Titik beratkan yang rohani. Ayo, lebih perjuangkan yang rohani. Lebih perjuangkan yang rohani ini sampai mencapai mahkota. Nomor 1, nomor 2, perjuangkan. Yang jasmani juga Tuhan tidak lupakan. Tuhan tolong yang jasmani.
Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo kaum muda, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Saya memang kasihan lihat kaum muda tuh, iya ya. Masih SMP ini sudah ke gereja ini. Sebenarnya secara daging, kasihan. Tapi secara rohani bersuka cita, iri. Kenapa aku dulu nak gitu? Coba saya dulu sudah mulai SD kayak mereka. Bagaimana berkat Tuhan pada saya. Itu yang saya iri. Coba dulu aku sudah itu. SD aku nakal, SMP nakal. Ya, wah sayang sekali. Ya, coba saya dari SD. Wah, dari kecil saya sudah dalam Tuhan. Bagaimana ya pemakaian Tuhan. Nah itu makanya. Saya selalu bilang pada siswa-siswi Lempira, aku ini veteran. Ya, aku veteran. Umur 29 baru sekolah Alkitab, ini veteran saya ini. Ya, yang lain-lain baru usia berapa. Nah, ayo yang muda-muda semangat. Nah, begitu saja ya. Semoga kita mengerti. Ayo utamakan yang rohani. Utamakan mencapai mahkota. Yang jasmani Tuhan ikut sertakan. Tuhan kasih bonus semua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, yang ketiga. Mari baca lagi Pak ayat 8 sekarang. 2 Timotius 4 ayat 8. Mari. Ya. Timotius 4 ayat 8. Mari. Ayat yang ke-8. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, sekarang telah tersedia. Rasul Paulus sesudah itu meninggal dunia dan dia yakin sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Terus yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Kepada Rasul Paulus yang meninggal, orang yang meninggal tapi ada nomor satu itu saudaraku, ada mencapai garis akhir, taat setia, melayani sampai garis akhir. Yang kedua, memelihara iman, pegang teguh pengajaran, praktekkan, menuruti, tidak menyangkal nama Tuhan. Itu Rasul Paulus katakan, aku menerima mahkota. Ya, terus tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Rasul Paulus yang meninggal dunia, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang masih hidup sekarang, yang merindu kedatangan Tuhan kedua kali, yang masih hidup sekarang juga. Nah, ini yang ketiga. Jadi ketiga kita yang masih hidup bonus juga. Ya, kalau yang sudah meninggal dunia sudah mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan, taat setia, pegang teguh firman, taat, tidak menyangkal nama Tuhan, lah dia sudah dapat mahkota. Sekarang kepada kita yang masih hidup, puji Tuhan, saya masih hidup ya, tapi ekstra kerja, 1, 2, tambah 1 lagi, merindukan kedatangan Tuhan. Ini proses ketiga, harus merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus ada kerinduan, merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Ayo, selain rindu jadi sarjana, rindu ini nomor 1 kerinduan kita. Rindu, nanti kalau menikah begini, begitu. Rindu apa saudara sekarang? Tapi kerinduan yang paling tinggi sekarang, kerinduan untuk menanti, merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya, merindukan kedatangan Yesus ini yang ketiga, proses ketiga. Merindukan kedatangan Yesus kedua. Artinya Roma 8, surat Roma pasal yang ke-8. Ini merindu kedatangan Tuhan. Bukan cuma nyanyi, aku rindu, bukan. Ya. Tapi ada prakteknya ini. Merindu kedatangan Yesus kedua kali itu, tidak usah kita ngomong-ngomong, saya rindu, Tuhan saya rindu. Ini. Tapi ada prakteknya, apa itu? Ya, artinya ini, prakteknya atau artinya. Roma 8 ayat yang ke-18, 19, saudara baca di rumah seluruhnya itu. Kita baca 18, 19, 24, 25. Ya, mari. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaan yang akan dinyatakan itulah kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan. Terus, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan nanti saat kedatangan Yesus. Sangat rindu. Ayat 24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau sudah kelihatan tidak diharapkan lagi. Tapi kalau tidak kelihatan, nah ini kedatangan Yesus kedua kali. Belum kelihatan, belum datang. Apa ini? Ayo 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, terutama kedatangan Yesus kedua kali kita